taat pada firman pengajaran benar. Sama dengan mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Sehingga menghadapi pintu pesta nikah anak domba yang terbuka. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Saya sudah katakan, coba kalau saudara tidak kenal orang, lalu ada orang ketuk, siapa ini? Takut membukakan. Tapi kalau mengenal dan dikenal, wah teman baikku, biar jam 12 malam, biar jam 1 pagi buka. Siapa? Teman baikku, buka. Mengenal dan dikenal. Tapi kalau tidak mengenal, tidak dikenal, tutup betul-betul. Malah, wah bahaya, dipakal malah. Bukan cuma di slot, dipakal lagi, takut dikasih sofa mungkin, jangan sampai dia dobrak. Diperketat betul. Nah ini hati-hati. Gadis bijaksana, taat dengar-dengaran. Jaga, ini yang harus dijaga hari ini. Taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pada firman pengajaran. Sehingga itu orang yang mengenal dan dikenal dan menghadapi pintu yang terbuka. Artinya dia masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dia bisa menyambut, artinya gadis bijaksana bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9. Sesudah itu masuk Firdaus. Wahyu 20. Tadi Wahyu 19 ayat 9 masuk pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 20 masuk Firdaus, pintu Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah itu Wahyu 21, 22 masuk pintu Yerusalem baru, kerajaan surga selama-lamanya bersama Tuhan. Nah inilah yang dijaga hari ini, dengar-dengaran pada firman, jangan pada manusia. Belum tentu manusia itu. Kalau tidak cocok dengan firman, jangan. Dengar-dengaran pada firman, pengajaran yang benar. Ini ukuran Tuhan. Ini ukuran Tuhan. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Ini nanti akan terjadi perpisahan yang tajam, yang selama-lamanya. Kalau taat dan tidak taat. Sekalipun saya ulangi, terjadi perpisahan. Sekalipun sekarang satu rumah. Permisi. So, ya, kakak adik, mungkin sama saudara, orang tua, anak. Satu kamar, suami istri. Sekarang ini satu gereja, satu pelayanan. Tapi kalau ada yang dengar-dengaran, ada yang tidak, satu waktu akan terpisah untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Pada minggu yang lalu, jika saudara ingat, kita membahas yang tidak taat. Gadis bodoh. Tidak taat seperti Adam Hawa, telanjang. Mulai Taman Eden sampai kitab Wahyu ada yang telanjang. Ada yang telanjang. Dan itu berarti kebinasaan. Pagi ini dibalik. Yang positif, yang taat sekarang. Ya, ada memang yang tidak taat dari zaman permulaan kitab Kejadian sampai Wahyu, banyak. Ada yang telanjang. Sudah kita ambil contohnya. Pagi ini yang taat, yang taat. Yang mendapat pembukaan pintu. Gitu. Ayo kita bahas. Ketaatan dialami oleh anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman. Sehingga mengalami pembukaan pintu-pintu. Ya, kemarin ketelanjangan. Sekarang ketaatan. Ketaatan dialami anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman. Sehingga mengalami pembukaan pintu-pintu. Nomor 1, zaman ala Bapa, zaman permulaan. Itu kitab Kejadian, zaman permulaan. Anak domba, dia bisa menyambut, artinya gadis bijaksana bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9. Sesudah itu masuk Firdaus. Wahyu 20. Tadi Wahyu 19 ayat 9 masuk pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 20 masuk Firdaus, pintu Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah itu Wahyu 21, 22 masuk pintu Yerusalem baru, kerajaan surga selama-lamanya bersama Tuhan. Nah inilah yang dijaga hari ini, dengar-dengaran pada firman, jangan pada manusia. Belum tentu manusia itu. Kalau tidak cocok dengan firman, jangan. Dengar-dengaran pada firman, pengajaran yang benar. Ini ukuran Tuhan. Ini ukuran Tuhan. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Ini nanti akan terjadi perpisahan yang tajam, yang selama-lamanya. Kalau
taat dan tidak taat. Sekalipun saya ulangi, terjadi perpisahan, sekalipun sekarang satu rumah, permisi, ya, kakak adik mungkin sama saudara, orang tua anak, satu kamar, suami istri, sekarang ini satu gereja, satu pelayanan, tapi kalau ada yang dengar-dengaran, ada yang tidak, satu waktu akan terpisah untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Pada minggu yang lalu, jika saudara ingat, kita membahas yang tidak taat. Gadis bodoh. Tidak taat seperti Adam Hawa telanjang. Mulai Taman Eden sampai kitab Wahyu ada yang telanjang. Ada yang telanjang. Dan itu berarti kebinasaan. Pagi ini dibalik. Yang positif, yang taat sekarang. Ya, ada memang yang tidak taat dari zaman permulaan kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak. Ada yang telanjang. Sudah kita ambil contohnya. Pagi ini yang taat. Yang taat. Yang mendapat pembukaan pintu. Ayo kita bahas. Ketaatan dialami oleh anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman. Sehingga mengalami pembukaan pintu-pintu. Ya, kemarin ketelanjangan. Sekarang ketaatan. Ketaatan dialami anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman. Sehingga mengalami pembukaan pintu-pintu. Nah, nomor satu, zaman ala Bapa, zaman permulaan. Itu kitab Kejadian, zaman permulaan. Ya, percaya, orang taat itu percaya, sama dengan percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan, itu taat. Ya, itu taat. Enggak mikir, oh nanti bagaimana buat bahtera untuk apa ini? Ya. Petrus semalam-malaman tidak menangkap ikan, lalu siang-siang tebarkan jalamu menangkap ikan. Waduh, bagaimana kalau pakai otak, pakai logika, bagaimana ini, malu aku ini. Tidak sesuai pengalamanku, tidak sesuai kepandaianku ini. Wah, bagaimana malu. Jangan begitu, saudara. Kalau dengar firman, yang penting taati. Amin, saudara. Nanti resikonya bagaimana? Abraham sembelih Ishak. Waduh. Nanti dipikir orang gila, nanti dihukum saya kalau ketahuan masa nyembelih anak, dan lain sebagainya. Jangan, yang penting kalau firman itu pengajaran benar, tugas kita hanya melakukan. Amin, sago, melakukan. Taat dengan itu sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sehingga Nuh membuat bahtera. Nuh membuat bahtera. Nah, ini sederhana. Tapi lain kali logika kita itu. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak sulit. Untuk dilakukan. Tuhan bilang, oh firman itu tidak sulit. Ada di mulutmu, ada di hatimu. Tidak sulit. Yang bikin sulit ini logika ini. Nanti kalau saya lakukan firman, wah nanti saya tidak begini. Nanti saya, wah. Itulah. Kaum muda hati-hati. Ya. Masalah perjodohan, masalah apa, itu seringkali nanti saya begini, nanti. Janganlah. Sudahlah percaya. Dan mempercayakan diri pada Tuhan. Ya, itu taat dengar-dengar. Sama dengan Nuh membuat bahtera. Hasilnya luar biasa. Hasilnya sekarang, mari. Langsung ada hasilnya. Kejadian 7 hasilnya. Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Ayat yang ke 16, Kejadian 7 ayat 1 ayat 16. Mari. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu. Berarti ada pembukaan pintu bahtera. Masuk, pintu dibuka. Terus, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Ya, ayat yang ke-16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Ya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Sesuai firman juga. Terus lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sudah ya. Percaya. Orang taat itu percaya. Sama dengan percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan. Itu taat. Ya, itu taat. Enggak mikir, oh nanti bagaimana buat bahtera untuk apa ini. Ya. Petrus semalam-malaman tidak menangkap ikan. Lalu siang-siang tebarkan jalamu menangkap ikan. Waduh, bagaimana kalau pakai otak, pakai logika. Bagaimana ini, malu aku ini. Tidak sesuai pengalamanku. Tidak sesuai kepandaianku ini. Wah, bagaimana malu.
Jangan begitu, saudaraku. Kalau dengar firman, yang penting taati. Amin, saudaraku. Nanti resikonya bagaimana? Abraham sembelih Ishak. Waduh, nanti dipikir orang gila. Nanti dihukum saya kalau ketahuan. Masa nyembelih anak dan lain sebagainya. Jangan. Yang penting kalau firman itu pengajaran benar, tugas kita hanya melakukan. Amin, saudaraku. Melakukan. Taat dengan itu sama dengan percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sehingga Nuh membuat bahtera. Nuh membuat bahtera. Nah, ini sederhana. Tapi lain kali logika kita itu. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak sulit. Saudara, untuk dilakukan. Tuhan bilang, firman itu tidak sulit. Ada di mulutmu, ada di hatimu. Tidak sulit. Yang bikin sulit ini logika ini. Nanti kalau saya lakukan firman, wah nanti saya tidak begini. Nanti saya, wah. Itulah, kaum muda hati-hati. Ya. Masalah perjodohan, masalah apa, itu seringkali nanti saya begini, nanti. Janganlah. Sudahlah percaya. Dan mempercayakan diri pada Tuhan. Ya, itu taat dengar-dengar. Sama dengan Nuh membuat bahtera. Hasilnya luar biasa. Hasilnya sekarang, mari langsung ada hasilnya. Kejadian 7 hasilnya. Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Ayat yang ke 16. Kejadian 7 ayat 1 ayat 16. Mari. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Berarti ada pembukaan pintu bahtera. Masuk, pintu dibuka. Terus, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Ya, ayat yang ke-16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Ya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Sesuai firman juga. Terus lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sudah ini keselamatan pribadi. Sekarang kita ini, kaum muda yang belum menikah mendapat keselamatan. Keselamatan pribadi, keselamatan nikah, keselamatan mempelai dari penghukuman Tuhan. Bahkan dari neraka itu selamat. Dari penghukuman Tuhan di dunia sampai neraka nanti selamat. Ya, itu artinya mengalami kebahagiaan mempelai. Kebahagiaan mempelai. Mengalami kebahagiaan mempelai. Masuk bahtera. Bahagia. Lihat istrinya ada. Anaknya ada. Wah, bahagia. Bahagia. Coba saudara saja. Kalau masih kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba datang ke gereja. Lihat anak tidak ada. Bagaimana kita? Atau biasalah. Lihat istri tidak ada. Ya biarlah. Loh jangan. Satu waktu nanti terpisah selamanya. Sekarang harus sudah bisa merasa. Kalau tidak ada istri, aduh, sulit ya. Saya harus bisa merasa sekarang. Nah ini harus bisa merasa. Ya, ini, ya, kok saya datang di gereja istri tidak datang? Nah, ini pergumulan. Enggak bahagia semacam itu. Enggak bahagia. Anak-anak sudah dengan istri, anak-anak belum. Ayo. Biar kita masuk semua. Taat dengar-dengaran pada pengajaran. Supaya kita mengalami kebahagiaan mempelai. Kebahagiaan surga. Kebahagiaan mempelai. Kebahagiaan surga. Ya. Satu lagi artinya. Mendapat pembukaan. Pintu bahtera itu. Ya, itu. Mengalami keselamatan mempelai. Terluput dari penghukuman Tuhan. Keselamatan secara pribadi. Nikah. Keselamatan mempelai. Mengalami kebahagiaan mempelai. Kebahagiaan surga dan mengalami perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan secara ajaib. Air bah sudah meliputi semua bumi ini, gunung yang tinggi pun hilang. Mau hidup di mana? Mau hidup di mana? Sudah tidak mungkin. Tapi inilah bahtera Nuh. Itu bicara perlindungan dan pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Di tengah kesulitan dunia, di tengah kemustahilan dunia. Sudah mustahil, mau di mana? Tadinya misalnya air sampai berapa meter bisa hidup di atas pohon kelapa. Nah, sekarang pohon kelapanya hilang, bisa hidup di gunung, masih naik ke gunung. Gunungnya hilang, mau di mana? Sudah tidak bisa lagi.
mustahil untuk hidup. Satu-satunya bahtera. Mungkin saudara logika, loh bahtera lain enggak, buktinya enggak ada. Cuma satu.